Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberkati dalam seluruh karya hidup kita, dalam keluarga kita, dan dalam segala rencana-rencana baik kita. Pada hari ini gereja merayakan perayaan peringatan Santa Teresia dari Avila. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya. Tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kembali hari ini bagaimana Yesus dengan tegas mau menyampaikan pesan-pesan Injil tentang bagaimana cara hidup kita, bagaimana cara hidup keagamaan kita, bagaimana kita hadir untuk memberikan kesaksian hidup Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di hadapan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, Yesus kembali mengungkapkan litani-litani atau sabda celaka bagi mereka. Oleh karena orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat sesungguhnya hidup di dalam kemunafikan. Mereka tidak hidup sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Mereka hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Mereka bagus di dalam menghafal, bagus untuk mengingat semua hukum-hukum Taurat. Tetapi mereka tidak bisa mewujudkan hukum Taurat dalam kehidupan yang nyata. Mereka hidup menyimpang, mereka hidup menjauh, mereka hidup untuk menghancurkan orang lain. Mereka hidup hanya untuk kebahagiaan mereka sendiri, atau dengan kata lain, mereka hidup di dalam kemunafikan atau di dalam kepalsuan. Yesus hari ini juga ingin menyampaikan itu kepada kita semua, bahwa kehidupan iman adalah kehidupan yang jujur di hadapan Allah, yang senantiasa mengarahkan cara hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah, cara berpikir dan pola hidup Allah itu sendiri. Bahwa kehidupan kita beraneka ragam
dari cara kita bereaksi, cara kita merespon, cara kita berucap atau bertutur kata, dan cara kita bertindak. Tetapi kita mempunyai satu pemahaman yang sama, yaitu hidup sesuai dengan cara Allah. Dengan demikian, kehidupan iman kita akan terus bertumbuh, berkembang, dan tentu akan menghasilkan buah. Yesus hari ini memberikan satu penegasan yang sangat tegas bagi kita. Ekstrim, tetapi dengan penuh pengetahuan, penuh kebijaksanaan Allah. Yesus ingin agar kita itu selalu bersatu dengan hidupnya, ingin bersatu dengan Injilnya, sehingga panggilan keselamatan adalah panggilan yang mempersatukan setiap orang untuk memahami apa yang menjadi kehendak, harapan, dan keinginan Allah di dalam hidup ini. Bahwa semua orang harus diselamatkan. Semua orang harus ada bersama Bapa. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita diundang untuk hidup di dalam suatu kaidah, norma, atau perintah yang mewujudkan kehidupan beriman kita sebagai kehidupan Allah sendiri. Sebab Allah akan ada dan tinggal di dalam diri setiap orang yang mau senantiasa hidup dalam sukacita dan kebahagiaan Allah itu sendiri. Semoga Tuhan yang Maha Kasih memberkati kita semua, keluarga kita, hidup kita, dan segala usaha atau pekerjaan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.